Halo, selamat malam teman-temanku. Wow, udah malam 9 malam nih di WIB. Apa kabar? Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Hari ini adalah episode 98. Wow. Berarti sebentar lagi akan episode 100, tapi tenang aja, episode maratonnya masih banyak banget. Jadi kita masih punya banyak topik dan punya banyak bahasan yang akan kita obrolin. Hai Dokter Nita, udah datang. Dokter, nih Kak Dahlia, penonton setia kita. Hai. Oke, apa sih judul kita malam hari ini? Ini perdana ya teman-teman. Jadi kita akan bahas ini nih. Oke, judulnya adalah kita ingin mengenal nih lebih dalam dokter spesialis patologi anatomi. Mungkin kalau teman-teman ke rumah sakit, ke klinik, yang teman-teman sering jumpain adalah dokter-dokter umum dan dokter spesialis, tapi jarang banget ketemu dokter patologi anatomi. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas kok dokter ini jarang ditemuin ya. Maksudnya kok jarang berhadapan dengan pasien langsung. Kenapa? Nah, ini menarik banget. Kita akan ngobrol nanti sama dokter Zahra Nurosova atau spesialis patologi anatomi. Ini dokternya udah ada. Hai dok, udah nyampe. Oke, kalau gitu aku langsung undang dokter Zahra ya. Udah gak sabar kayaknya. Let's go. Dokter Zahra aku udah undang. Mungkin dokter Zahra boleh cek dan boleh terima. Ini teman-teman aku belum mandi. Sebentar. Malam dok. Sorry. Ini kameranya kebalik. It's okay dok, boleh. Oke. Hai dok. Oke, dokter Zara bentar kita pasin angle kamera dulu, dokter biar nyaman ngobrolnya. Tapi kita mau ngobrol santai aja, kalau tenang aja. Suara saya juga udah dipastikan terdengar jelas ya dok ya. Takutnya nanti sinyal saya yang jelek, jadi nggak kedengeran. Ya, suara saya jelas nggak nih? Sudah jelas dokter Zara. Oke. Terus gimana ini? Ini saya belum pernah soalnya like dari Instagram jadi bingung nih. Gak apa-apa dok, gitu seru. Biasanya pertanyaan itu paling seru nanti tuh. Gak apa-apa. Dokter kalau apa ditaruh aja, nanti dokter takutnya kecapean lagi pegal. Oh, bener betul. Kita tungguin aja dok, nggak apa-apa. Sambil nunggu, belum ada juga. Makasih Kak Surya, kalau aku dibilang cantik. Aku tadi kan aku belum mandi dok. Oh gitu. Oke, bentar ya ini ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Yang penting nyaman aja dok. Oke, ini teman-teman ada yang belum mandi kayak aku nggak? Malam hari ini jam 9 aku belum mandi. Atau yang lain udah pada leha-leha nih, udah pada kayak rebahan gitu ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Buat yang lagi di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, kita masih nunggu dokter Zara, it's okay. Nah teman-teman, kalau kalian penasaran sama topik yang tadi kita mau bahas malam ini tentang dokter spesialis patologi anatomi, aku bisa jamin ini adalah hal baru yang teman-teman mungkin jarang dengarkan, teman-teman jarang tahu, dan nanti kita akan dapat banyak informasi melalui dokter Zahra. Semoga ya. Nih kita masih nunggu dokter Zahra dulu nih. Gimana dok? Udah nyaman? Suaranya ini dokter tekan unmute. Boleh di mikrofonnya? Nah. Nggak apa-apa dok. Yang penting kan dokter nggak dikejar-kejar ya jam 10 malam gitu kayak Cinderella harus jelek tidur. Oke, gimana ini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran dokter. Dokter udah nyaman posisi udah. Boleh deh, nggak apa-apa kayak gini aja. Iya. Oke. Dokter Zara, selamat malam. Assalamualaikum. Dokter Zara, terima kasih. Terima kasih Mbak Ivo. Sama kita baru kenal juga ya dok ya sebenarnya. Saya itu menghubungi dokter Zara duluan by the way guys, dan dokter Zara ini adalah first time dokter spesialis patologi anatomi yang ada di Dikdok untuk sharing. Jadi makasih banyak dokter kesempatannya. Sebenarnya dari dulu saya udah pengen nih ngobrol sama dokter patologi, cuman belum ketemu momennya dan ternyata dokter Zara bersedia. Kita kenalan langsung deh. Dokter Zara ini nanti kita akan jelaskan patologi anatomi itu apa, tapi mungkin dokter sharing prakteknya itu praktek atau enggak, terus di mana sih kerjanya? Iya, baik. Ya, terima kasih Mbak Ivo. Jadi dokter spesialis patologi anatomi itu bisa dibilang dokter di balik layar ya.
gitu. Jadi memang jarang ketemu pasien kecuali pada saat tindakan ya. Kalau tindakan baru kita ketemu sama pasien. Tapi hari-hari biasanya memang kita ketemunya sama slide nih. Kalau ini ada contohnya nih slide kayak gini. Kita ngelihat ini gitu. Nah, biasanya ya ke rumah sakit, masih ke rumah sakit. Cuma untungnya kalau jadi dokter patologi anatomi itu kalau kerjaan nggak selesai di rumah sakit, nah ini bisa dibawa pulang untuk dilihat di Oh rumah. iya. Jadi dokter PA itu pasti punya mikroskop di rumah gitu. Oh, banget. Saya baru tahu tuh faktanya kalau ternyata bisa dibawa pulang. Dulu saya waktu di Betul, rumah sakit, saya taunya betul. oh itu doang gitu. Nanti kita nggak boleh bilang ya, kita masih spill dulu dok. Oh ternyata bisa dibawa Betul. pulang. Bisa gitu. Jadi banyak yang dikerjain dibawa pulang ke rumah gitu kalau dokter PA gitu. Wah, seru banget guys. Tadi udah dikasih clue ya sama dokter Mm-mm, Zara, ada slide, ada mikroskop. Jadi, betul. apakah ini? Nah, kita mau bahas malam ini karena dokter topiknya malam hari ini di episode 98, kita mau mengenal lebih dalam dokter spesialis patologi anatomi. Sebenarnya nanti kita akan bahas beberapa case penyakit ya dok ya. Cuman ini akan berhubungan sama dokter patologi anatomi gitu. Nah, baiklah dok, kita mau tanya nih, penasaran nih untuk teman-teman yang nggak tahu. Tadi juga ada yang DM dok, mulai banyak. Ah, itu spesialisnya, mungkin mereka googling kali ya dok ya. Jadi kayak, oh Hmm. itu ini ya, oh ini ya. Dan masih banyak yang rancu gitu. Nah, kita langsung tanya sama dokter Zara. Sebenarnya ngapain sih dokter patologi anatomi? Karena banyak yang nggak pernah ketemu, banyak yang nggak tahu. Dan tadi dokter juga bilang jarang ada di rumah sakit di balik layar. Siapakah Iya, ini? Gitu. betul. Baik. Ya, jadi dokter patologi anatomi itu tugasnya adalah dia menegakkan diagnosis ya. Jadi menegakkan diagnosis yang berasal dari jaringan ataupun cairan yang diambil dari tubuh pasien. Ya, jadi misalnya nih Bapak Ibu ada benjolan ya di tubuhnya. Nah, benjolan itu nanti diambil oleh dokter bedah, nanti akan dilihat di bawah mikroskop oleh dokter patologi anatomi. Nanti dokter patologi anatomi itu yang akan memberikan kesimpulan, ini tumor jinak, ini tumor ganas, ini infeksi, misalnya seperti infeksi tuberkulosis atau infeksi yang lain. Nah, dari situ baru dokter bedah atau dokter bedah spesialis onkologi ya, khusus tumor, nah itu akan memberikan Hmm. terapi begitu ya. Jadi Oke, itu dokter menarik. patologi anatomi, perannya di sana gitu. Jadi kalau orang awam tadi menangkap mungkin kayak, oh berarti benar dokter di balik layar adalah mungkin dokter di labnya Iya, ya, bertanggung jawab kayak tadi melihat ini sebenarnya apa sih yang sudah diambil oleh dokter spesialis sebelum bedah saat ya. tindakan. Betul. Oh, menarik ya dok ya. Terus, Hmm. nah ternyata dokter punya keahlian, maksudnya dokter kayak tadi ya punya keahlian untuk mengetahui kayak misalnya salah satu case-nya adalah tumor lah, kita mau bahas tumor ya dok ya, tumor jinak dan tumor ganas. Berarti kan itu mungkin yang diambil benjolan dulu, diambil bagian tubuhnya sedikit ya. Saya nggak tahu ya, nanti dokter boleh koreksi, boleh jelasin. Lalu prosesnya gimana dok? Sambil kita membedakan, misalnya kok dokter bisa sih membedakan tumor jinak sama tumor ganas? Ya, oke. Baik, jadi nanti kalau misalnya ada benjolan itu, dokter bedah itu nanti akan mengambil benjolan itu, nanti dokter patologi anatomi yang akan melakukan pemeriksaan. Nah, dari gambaran dari mikroskopis ya dilihatnya di bawah mikroskop itu baru bisa Hmm. kita tahu ini tumor yang ganas, ini tumor yang jinak, ini cuma infeksi ternyata. Ini infeksi misalnya tuberkulosis ternyata pasiennya nanti baru bisa mendapatkan penanganan selanjutnya. Tapi sebenarnya Mbak Ivo nggak semuanya yang harus dioperasi ya, Iya, gitu. iya, Jadi iya. nggak semua benjolan itu harus dioperasi. Harus Kita dikuasai. ada tindakan namanya biopsi aspirasi jarum halus. Jadi kalau misalnya ada benjolan yang dekat dengan kulit ya, dekat dengan permukaan tubuh. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu berkaca, itu kelihatan tuh ada benjolan ya, misalnya di leher ya, di ketiak gitu. Nah, itu teraba terus terlihat ya. Nah, itu bisa dilakukan tindakan namanya biopsi aspirasi jarum halus ya. Jadi gimana biopsi aspirasi jarum halus itu? Menggunakan jarum seperti jarum suntik aja ya. Jadi seperti jarum suntik diambil
diambillah benjolan itu, diambil sedikit aja benjolan itu, lalu dilihat di bawah mikroskop oleh dokter PA, nanti baru bisa ketahuan, oh ternyata benjolan itu adalah tumor ganas, oh ternyata benjolan itu adalah tumor jinak, lalu atau mungkin dia adalah infeksi, misalnya seperti infeksi tuberkulosis. Jadi dengan tindakan menggunakan jarum itu saja mungkin bisa dilakukan tindakan selanjutnya. Misalnya kalau dia ternyata terinfeksi tuberkulosis, bisa langsung minum obat TBC. Atau mungkin ternyata tumor jinak, oh berarti kita nggak harus buru-buru nih diambil. Kalau misalnya dia ternyata tumor ganas, oh ternyata dia harus memang segera pergi ke ruang operasi begitu. Jadi harus diambil kalau misalnya ganas begitu. Ya baik ya. Wow, banyak yang tahu nih jadinya, lumayan banget informasi Mama. Nah, penasaran juga dok, ini kayak tadi dokter bilang kan, oke lah ada tindakan dulu nih dari dokter pertama, baru nanti akan diserahkan ke dokter sebagai spesialis patologi anatomi. Nah, kita penasaran dok, pasti kan butuh waktu ya dok, kayaknya nggak mungkin kayak sehari lalu hasilnya keluar. Biasanya itu proses pemeriksaan oleh dokter patologi anatomi itu biasanya berapa lama sih dok? Nah, ini tergantung apa yang dilakukan. Jadi kalau misalnya yang rutin ya, jadi kalau yang rutin itu yang dioperasi biasa, itu lalu dikirim ke lab, itu biasanya butuh waktu sekitar 3-5 hari untuk bisa keluar hasilnya. Karena dia harus diproses dulu dari jaringan sampai menjadi kaca ini gitu. Jadi butuh waktu sekitar 3 hari. Nah, jadi kira-kira mungkin 5 hari hasil itu bisa dilihat oleh pasien, ternyata dia jinak, misalnya tumor jinak atau tumor ganas. Tapi ada juga tindakan yang didiagnosis pada saat pasien itu masih ada di ruang operasi gitu. Ya, jadi misalnya ada pasien ada benjolan nih di payudara. Kita sudah memberikan sudah dugaan ini mungkin ganas gitu ya. Nah, itu nanti mereka akan didiagnosis pada saat pasien itu masih di meja operasi gitu. Jadi, diambil benjolannya sama dokter PA, didiagnosis saat itu juga. Jadi, misalnya sekitar 30 menit, ya jaringan itu dibekukan dulu ya. Jadi, dibuat jadi es. Nah, itu baru bisa dipotong, baru bisa jadi kaca seperti ini. Nah, saat itu juga dilihat oleh dokter PA. Nanti dilihat, oh ternyata ibu ini tumor ganas payudara. Oh, berarti diambillah payudara itu saat itu juga gitu. Ya, atau mungkin ternyata pas dilihat di bawah kaca, oh ternyata tumor jinak nih. Berarti udah tinggal ditutup aja gitu. Jadi ada yang didiagnosis pada saat pasien itu masih tidur di meja operasi begitu. Nah, itu jadi itu tergantung kasusnya ya. Jadi misalnya dugaannya lebih ke ganas, nah itu biasanya yang lebih sering melakukan tindakan itu namanya potong beku atau frozen section. Jadi dokter PA mendiagnosis saat pasien itu masih tidur di meja operasi gitu. Ya, jadi beda-beda. Kalau yang rutin sih butuh waktu sekitar 3-5 hari ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu pasien itu harus dilakukan tindakan potong beku, nah itu bisa dalam waktu 30 menit dia bisa mendapatkan hasil diagnosisnya begitu. Wah, seru banget ya kayaknya dok ya. Aduh, ini mungkin rekan-rekan dokter kalau lagi nonton yang lain gitu, kalau lagi bingung mau ngambil spesialis apa atau ada rencana mau ngambil spesialis, mungkin ini juga salah satu yang bisa menjadi pilihan karena menarik dan seru menurut saya. Oke, dok, lanjut lagi dok. Kan dokter berarti sering banget gitu ya, maksudnya pemeriksaan yang diberikan atau jaringan atau cairan mungkin yang sering diberikan kepada dokter Zara gitu. Biasanya kan rata-rata setahu saya dok ya, kayak misalnya tumor, kanker. Nah, kita kan orang awam nggak ngerti nih dok. Pasti yang ngerti kan cuma dokter. Gimana sih membedakan? Kok dokter bisa tahu? Oh ini tuh tumor. Oh ini tuh kanker. Dari mananya sih dok? Oke, baik. Jadi pertama-tama harus diluruskan dulu nih buat Bapak Ibu semuanya ya. Jadi apa sebenarnya bedanya tumor sama kanker? Jadi kanker itu pasti tumor itu belum tentu kanker seperti itu ya. Jadi tumor itu dari terminologinya itu adalah benjolan ya. Jadi tumor itu ada benjolan. Jadi mau jinak, mau ganas, mau infeksi, kalau dia bentuknya benjolan itu sebutnya tumor gitu. Tapi kalau sudah namanya kanker berarti dia adalah suatu tumor ganas. Jadi kalau misalnya tetangga nih ada yang cerita itu ibu saya kena kanker payudara, berarti sudah pasti itu adalah tumor ganas payudara gitu ya. Jadi kalau kanker itu pasti ganas, kalau tumor belum tentu, bisa juga jinak, bisa juga ganas gitu. Bisa juga cuma benjolan aja gitu ya.
Terus boleh di-spill nggak sih dok? Misalnya mungkin emang agak rumit sih kalau dokter menjelaskan kayak apa sih yang dilihat tuh dok waktu dokter tahu oh ini ternyata tumor ganas misalnya gitu kan, oh ini ternyata tumor jinak, boleh nggak dok? Iya, Walaupun ya mungkin kita boleh. bingung juga. Jadi ini, kalau dokter patologi anatomi pertama-tama yang dipelajari itu adalah normalnya dulu ya. Jadi sel-sel tubuh yang normal itu seperti apa ya. Jadi misalnya sel-sel kelenjar di payudara yang normal seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Inti ada selnya kecil-kecil, intinya juga kecil. Nah, ketika sudah jadi kanker, sel tumor itu jadi biasanya lebih padat ya. Jadi banyak selnya itu jadi bertambah gitu. Terus selnya jadi bentuknya udah nggak karu-karuan ya, disebutnya namanya polimorfik, jadi bentuknya macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Terus inti selnya juga biasanya nanti ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Terus nanti kita bisa ngelihat namanya mitosis. Mitosis itu pembelahan sel ya. Jadi makin banyak mitosisnya, jadi kita bisa lihat sel itu lagi membelah gitu. Nah, kita lihat mitosisnya makin banyak, berarti itu selnya itu makin ganas gitu. Nah, itu kira-kira yang saya lihat di bawah mikroskop, begitu. Aduh, seru banget. Saya jadi ingat zaman dulu sekolah di lab beberapa tahun yang lalu. Tapi seru ya. Iya betul betul betul. Terus dok kayak misalnya nih, dokter kan pasti sudah apa ya, sudah sering gitu ya melakukan pemeriksaan, mengetahui ternyata hasil pemeriksaannya apa. Saya penasaran juga dok, sebenarnya apa sih yang paling sering dokter temui dari semua pemeriksaan yang dokter lakukan sebagai spesialis patologi anatomi ini? Oke, jadi setiap minggu, hampir setiap minggu, bisa sehari itu satu ya. Saya selalu menemukan kanker payudara. Jadi itu lumayan sering ya. Jadi pokoknya hampir setiap minggu pasti ada kanker payudara gitu. Jadi ya lumayan, itu yang nomor satu itu kanker payudara, yang nomor dua itu kanker leher rahim ya, serviks. Nah itu dua tumor yang sering banget saya ketemu gitu. Jadi imbauan ini buat ibu-ibu, kalau misalnya ada benjolan di payudara, segeralah pergi ke dokter ya gitu, supaya bisa mungkin dideteksi lebih dini lagi, karena memang seringnya ketemunya sudah tahap yang lanjut tuh. Iya. Oh, ya ampun, jadi ini fakta sendiri ya dari aduh sedih banget ya kayak gitu dengarnya dok, kayak setiap hari nih dokter biasanya menemukan itu, aduh teman-teman ayo gitu. Oke dok, berarti yang sering dokter temukan tadi kan kanker, terutama kanker payudara dan serviks. Nah, kan banyak juga orang-orang tua atau anak-anak muda sekarang itu kayak yang masih percaya kanker itu hanya untuk orang tua gitu, hanya dialami sama orang tua mungkin karena apa ya, fasenya panjang gitu ya, jadi kan kayak oh ini nggak mungkin lah anak muda dapat. Nah, apakah itu benar dok gitu? Ada nggak yang pernah dokter temui mungkin masih muda umurnya? Oke, baik. Jadi memang mitosnya itu di masyarakat umum, kanker itu adalah penyakitnya orang-orang sudah tua ya, gitu. Walaupun memang sebenarnya kebanyakan ya, seperti kanker payudara, kebanyakan ketemunya di orang-orang tua. Tapi sebenarnya ada kanker-kanker yang cuma ketemu pada anak-anak saja. Contohnya apa? Satu, retinoblastoma yang namanya, jadi kanker yang dari mata ya. Nah, itu cuma ketemu di anak-anak saja, biasanya anak-anak di bawah 4 tahun. Gejalanya apa? Biasanya dilihat dari matanya, kita kan ada yang hitam, ada yang putih. Nah, di bagian hitam matanya anak itu suka ketemu ada seperti putih-putih, bercak putih. Ya, awalnya cuma bercak kecil, lama-lama dia meluas-meluas. Nah, itu. Jadi, ada tumor-tumor yang memang ketemunya justru cuma di anak-anak aja, gitu. Ya, walaupun secara umum memang kanker lebih banyak di orang yang sudah tua. Jadi, contohnya seperti kanker payudara, itu biasanya memang usia-usia yang sudah tua ya, usia-usia 40 atau 50 tahun ke atas. Tapi ya itu, ada kanker-kanker yang memang seringnya ketemu hanya di anak-anak saja. Gitu. Ini setuju juga, ada beberapa mungkin teman-teman yang belum tahu ya dok ya, kayak ya kanker itu ternyata kayak tadi dokter bilang ada bahkan yang hanya dialami oleh anak-anak aja. Ini setuju banget. Oke dok, mungkin ini kayak mungkin saya sukanya nih hari ini adalah kita jadi lebih tahu nih sebenarnya dokter punya tanggung jawab apa, terus aktivitasnya seperti apa, tapi di balik itu semua ada tanggung jawab kita juga untuk menjaga kesehatan, karena tadi kayak dokter bilang ternyata satu hari aja pasti menemukan ada diagnosis kanker dari pemeriksaannya, itu sangat miris banget dok. Jadi gimana dok, maksudnya kita tuh
gimana caranya kita bisa mendeteksi dini si kanker ini, Dok? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk tahu pasti ini kanker atau ini bukan, ini infeksi, ini atau ini cuma infeksi aja, itu nggak Hmm. bisa kalau misalnya dari masyarakat umum ya gitu. Hmm. Tapi kita bisa untuk meriksa apa memprediksi kecenderungan ini ke jinak atau ganas ya. Jadi misalnya ada Oke. benjolan yang misalnya dia lunak ya, jadi ada benjolan lunak, terus dia bisa pada saat kita periksa itu bisa digerakkan ke daerah sekitarnya ya, jadi nggak terfiksir, dia mobile namanya, jadi bisa digerakkan ke daerah sekitarnya. Nah, terus dia lunak, terus dari klinisnya juga kita tahu dia katanya tidak cepat membesar gitu. Jadi misalnya udah 3 tahun, 2 tahun benjolannya ya sekelereng itu aja gitu. Jadi nggak cepat membesar. Nah, itu cenderung kepada tumor jinak. Tapi kalau misalnya ada benjolan yang keras ya, kita raba ini keras terus pas kita mau gerakin ini nggak bisa bergerak, dia namanya terfiksir ya. Jadi nggak bisa digerakin. Terus mungkin ada luka di permukaannya yang basah terus udah berhari-hari masih aja ada luka itu terus dia baunya kurang sedap. Nah, itu terus lalu dari klinisnya juga mungkin dia lebih cepat membesar. Jadi misalnya baru 2 bulan awalnya dari kelereng jadi sebesar telur ayam. Nah, itu cepat sekali membesarnya. Nah, itu kecenderungannya adalah ganas ya. Tapi itu semua belum pasti. Tetap saja kita kalau misalnya ada benjolan cenderungnya jinak atau cenderungnya ganas berdasarkan pemeriksaan fisik kita sendiri itu, kita tetap harus pergi ke dokter untuk diperiksa. Nanti oleh dokter bedah bisa ditentukan di biopsi ya, diambil sedikit nanti dilihat di bawah mikroskop oleh dokter PA, baru kita dapat diagnosis pastinya apakah ini tumor jinak, apakah ini tumor ganas, atau mungkin dia cuma infeksi, atau mungkin dia infeksi tuberkulosis, dia harus minum obat TBC. Begitu kira-kira yang Mbak Ivo ya. Oke, oke. Seru. Dok, lagi tanya boleh ya? Kita masih punya waktu Iya. ke 7 menit Boleh. lagi. Boleh ya? Dok, ada nggak sih, karena saya juga pernah kayak lihat pengalaman di waktu dulu kerja gitu, kayak mereka udah kasih sampel nih, gitu kan, si pasiennya. Ternyata ditolak. Banyak lah halnya. Nah, saya penasaran biar teman-teman itu paham. Kadang tuh teman-teman tuh merasa kok gagal gitu, padahal sudah sesuai instruksi gitu. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan apa sih kategori-kategori yang bisa membuat sampel yang akan dokter periksa itu gagal? Misalnya salah satu contohnya aja, Dok. 2 atau 3 Oke, kasus baik. gitu. Ya, jadi ada kasus, jadi misalnya kalau diambil jaringan dari dalam tubuh kita, itu harapannya kita melihat di bawah mikroskop adalah sama dengan waktu dia masih di dalam tubuh, ya gitu. Bagaimana caranya supaya dia sama persis yang di Sama, bawah iya. sudah jadi slide ini sama yang masih di dalam tubuh, dia harus fiksasi namanya, jadi diawetkan istilahnya, jadi harus masuk ke Oh, formalin ya. Formalinnya oke. itu bukan formalin biasa, jadi bukan formalin yang katanya buat ngawetin bakso dan lain-lain, itu nggak kayak gitu. Jadi formalinnya Boleh. khusus namanya formalin buffer 10%. Nah, itu harus itu gitu ya. Jadi kalau misalnya jaringan setelah dari dalam tubuh dimasukin misalnya ke alkohol, ke NaCl atau ke air biasa gitu, atau ke formalin yang enggak 10%, nah itu nanti dia bisa tidak sesuai gitu ya. Jadi istilahnya bisa busuk ya gitu. Iya, Kalau iya, sudah iya. busuk, nah itu tidak bisa lagi kita menegakkan diagnosis dari situ karena gambarnya sudah beda dengan yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi benar-benar jaringan yang dari dalam tubuh itu harus dijaga ya, benar-benar harus dijaga untuk dia gambarannya sama dengan dia masih di dalam tubuh itu gitu. Jadi harus cepat-cepat dimasukkan ke dalam formalin buffer 10% ya. Kalau protapnya itu paling lama adalah setengah jam ya. Jadi Oh, cukup ya. setelah diambil harus paling lama setengah jam. Itu mungkin kan biasanya kalau operasi itu habis diambil nanti diliatin dulu ke keluarganya, Bapak Iya, Ibu ini betul. tumornya Iya, gitu ya. iya. Itu masih bisa asal dalam waktu setengah jam gitu ya. Setelah diliatin ke keluarganya, keluarganya udah lihat oh iya benar nih tumornya gitu. Nah, itu langsung dimasukin ke dalam formalin, buru-buru dikirim gitu ya. Oke. Dok, penasaran lagi. Ini banyak banget Hmm. penasaran saya ini. Saya juga sempat kayak ketemu pengalaman kayak pasien itu, ini edukasi buat teman-teman juga ya, kayak
teman-teman yang misalnya mau didiagnosis nih apakah ini TBC atau enggak, kan biasanya disuruh kumpulin dahak ya dok ya, air ludah gitu, Hmm, sputum ya biasanya hmm, disebut. Nah hmm. itu tuh banyak banget case sputumnya ditolak atau air dahaknya itu ditolak. Nah mungkin apa sih yang dokter butuhkan untuk pemeriksaan itu biar berhasil, biar teman-teman juga mungkin kalau ada gejala-gejala ke sana boleh mempersiapkan diri. Oke, nah sebenarnya kalau dahak itu lebih ke patologi klinis ya gitu. Oh Kalau itu kita beda nih dok biasanya ya. kalau kalau dokter Oh, patologi anatomi biasanya TBC-nya itu yang TBC kelenjar ya gitu. Jadi oke, oh jaringan. jaringan. Ah, Oh ah. oke, bedanya itu Kalau dahak klinis. biasanya lebih ke dokter patologi klinik. Ya mungkin kalau Klinis. misalnya ditolak itu bisa karena dahaknya terlalu sedikit, ya Iya seperti itu. betul. Jadi mungkin nggak bisa ini untuk biasanya dibuat juga di dalam slide ini nanti ya untuk Nah, ya. dilihat itu TBC atau enggak. Nah itu takutnya nggak bisa diproses. Nah kalau misalnya terlalu sedikit gitu. Tapi kalau misalnya dokter PA itu biasanya adalah TBC yang kelenjar yang kita lihat ya gitu. Jadi misalnya Oh, jadi misalnya di leher itu ada benjolan. Nah, itu benjolan itu bisa diperiksa melalui tadi bajah ataupun diambil dari biopsi. Nah, itu dilihat di bawah mikroskop ternyata TBC. Nah, pasiennya segera minum obat TBC. Seperti itu. oke. Karena TBC itu nggak cuma di paru-paru ya, Mbak Ivo dan teman-teman Oh, ya. gimana lagi Gitu. dok? Jadi ada dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa TBC Bisa. gitu. Jadi Oh betul TBC betul betul. Saya sesakti pernah itu saya ya. dengerin. Iya iya iya. TBC Iya. sesakti itu. Kalau di kepala itu bisa jadi namanya meningitis TB gitu, meningitis tuberkulosis. Jadi selaput otaknya kena TBC. Nah itu biasanya pasiennya nggak sadar gitu ya, Iya. koma-koma gitu. Nah, Setelah iya dikasih betul. obat tuberkulosis nanti berapa hari dia bangun gitu. Nah Oh, itu meningitis TB bisa juga tulang belakang ya. Itu namanya gibus, nah macam-macam. Setiap lokasi itu ada namanya masing-masing gitu. Ya kalau di sini limfadenitis TB ya biasanya kalau sedikit kelenjar leher. getah bening Oke. itu ada TBC-nya. Ya namanya limfadenitis tuberkulosis. Hmm. Nah itu juga termasuk yang lebih sering saya temukan dibandingkan kanker payudara ya. Gitu. Jadi Oke. memang banyak sekali limfadenitis tuberkulosis itu sehari bisa 2 malah. Wah, Gitu. mirip banget. Oke, ini ya berarti ada mirip ya. Maksudnya patologi itu ada dua ya teman-teman. Ada patologi anatomi Betul, sama ada patologi klinis. Nah, dokter betul. Zara adalah di bagian patologi anatominya dan yang dominan adalah memeriksa lebih ke jaringannya ya dok ya. Ya, Oke, dok penasaran lagi dok, boleh ya? Masih ada ya, 1 menit lagi, tapi saya akan nanya dua lagi. Mungkin ini yang kedua terakhir. boleh. Dokter kan tadi katanya di balik layar. Apakah ada momen dokter ketemu pasien atau wali pasien? Jikapun ada, biasanya itu di momen-momen apa dok? Ya, momen satu biasanya kalau pemeriksaan bajah ya, itu pasti kan kita yang ngambil Oh, sendiri ya. Ya, betul. jadi dokter PA yang ngambil sendiri menggunakan jarum suntik itu, kita yang ngambil, kita yang lihat di bawah mikroskop. Nah, itu momen ketemu sama pasien itu. Sepertinya itu aja ya, kalau kayak Itu kan frozen section pasien juga kan kalau tertidur itu ya dok? kita juga Itu nggak pasien ketemu. tertidur nggak sih? Kenapa? Kalau lagi proses baja, momen baja itu pasien bukannya tertidur ya dok ya? Enggak, Oh enggak ya, bangun. sadar ya? Oh Pasiennya bangun, sadar, oke jadi oke. kan kayak disuntik aja Mbak gitu. Jadi cuma kayak disuntik Oh aja gitu. iya iya Jadi ya pasiennya iya sadar betul betul. gitu. Bisa kita tanya-tanya sebelum itu, ini benjolannya dari kapan gitu. Oh iya kalau bajah itu nggak cuma kelenjar getah bening ya, ada juga misalnya benjolan di leher, tiroid gondok ya. Nah itu kan tindakan bajah gitu. Jadi pokoknya benjolan-benjolan yang bisa kelihatan gitu dan bisa teraba. Nah itu bisa dilakukan bajah. Nah itu aja sepertinya momen yang kita ketemu pasien. Sisanya nggak kita ketemu pasien dalam bentuk ini ya gitu. Oke, oke, menarik, menarik, menarik banget ini patologi anatomi. Nah, terakhir dok, tadi kan kata dokter kayak Hmm. dokter di balik layar. Hmm. Teman-teman tuh pasti banyak mungkin yang nggak tahu kalau ada dokter yang juga melakukan banyak hal di balik layar kayak dokter Zara gitu ya, yang jarang ketemu pasien. Nah, biasanya dok sekarang untuk di Indonesia deh, dokter kalau serekan sejawat gitu yang patologi anatomi itu biasanya itu ada di klinik kah atau hanya di rumah sakit? Kalaupun di rumah sakit biasanya itu ada berapa sih dokter spesialis patologi anatominya? Biasanya sih cenderung di rumah sakit ya gitu. Atau mungkin ada lab-lab mandiri ya. Oh, oke. Ya lab-lab mandiri. Tapi seringnya sih di rumah sakit ya. Di rumah sakit biasanya nggak terlalu banyak sih. 1 atau 2 dokter PA gitu. Oke. Kalau di Indonesia sebenarnya sekarang tuh jumlahnya termasuk yang banyak kan dok? Atau sebenarnya kayak masih kurang banget gitu? Sebenarnya nggak sih, nggak banyak ya.
Ya lumayan, ya dibandingin dokter yang lain, dokter PA memang sedikit gitu. Oke, oke. Oke, ini terakhir dari dokter sebagai closingan lah ini ya. Kita akan pamit sebelum ini. Jadi setelah ini dokter Zara, saya yakin banyak banget hal yang dokter temukan saat apa ya sebagai dokter spesialis patologi anatomi. Mungkin ada hal yang menyenangkan, tapi ada hal juga yang mungkin dokter rasakan kok kejadian. Misalnya kayak dokter menemukan oh ternyata ini diagnosisnya kanker gitu. Setiap hari dokter melalui kayak gitu. Sebenarnya dokter dari semua pengalaman yang dokter alami lalui apa sih yang bisa dokter sampaikan ke kita-kita nih yang mungkin jarang ketemu dokter sebagai spesialis patologi anatomi untuk lebih mawas diri, untuk lebih mau hidup sehat dan untuk lebih apa ya memperdulikanlah diri kesehatan kita sendiri gitu. Iya, baik. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu yaitu kanker itu bukan penyakit orang tua itu ya. Jadi siapapun itu bisa kena kanker ya. Karena ada kanker-kanker khusus yang bisa mungkin terkena pada usia muda. Misalnya kemarin saya baru baca artikel katanya kanker kolon, kanker usus sekarang lebih banyak diderita oleh orang muda. Sebenarnya ada jenis kanker usus yang hanya seringnya lebih ditemukan pada yang adult, jadinya yang dewasa muda ya, gitu. Jadi sebenarnya dari dulu juga ada kanker usus yang cuma ditemukan pada apa laki-laki bukan laki-laki ya, laki-laki atau perempuan dewasa muda gitu. Jadi semua orang bisa kena kanker gitu. Jadi misalnya contohnya kanker usus. Nah, kanker usus itu kenapa bisa terjadi? Seringnya karena itu gaya hidup ya. Jadi sering makan daging ya daging tapi rendah serat. Jadi tinggi lemak, rendah serat. Nah, itu adalah faktor resiko untuk bisa terkena kanker usus. Nah, itu satu. Terus apalagi yang sering saya temukan yaitu kanker payudara. Jadi misalnya kalau ada benjolan di tubuh ya di payudara itu harapannya ibu-ibu ya nggak ibu-ibu aja ya. Yang muda juga saya ketemu si kanker payudara ya. Pokoknya semua perempuan usia reproduksi itu harus rajin memeriksa payudaranya. Jadi biasanya kalau lagi mandi itu diraba. Kalau ada benjolan itu segera ke dokter. Jadi kalau misalnya ketemu dokter ternyata itu benjolan, ternyata itu sesuatu yang cenderung ganas, bisa ditemukan atau dideteksi lebih dini. Jadi terapinya bisa lebih optimal gitu dibandingkan pasien sudah ada benjolan tapi dia mikir diabaikan ya. Jadi bukan apa-apa seperti itu. Nah, itu nanti bisa ditemukan ternyata tumornya itu udah tersebar di mana-mana gitu. Nah, itu lebih susah lagi untuk nanti diberikan terapi gitu. Jadi harapan saya adalah kita semua ini lebih waspada ya dengan apa yang terjadi di tubuh kita ya. Jadi kalau ada benjolan itu kita segera ke dokter gitu. Walaupun kita tadi sudah saya jabarkan ya, kalau yang ini sebenarnya cenderungnya ke jinak, yang ini sebenarnya cenderungnya ke ganas, tapi enggak yang cuma yang cenderung ke ganas aja yang kita nanti pergi ke dokter. Yang jinak juga kita harus pantau terus nih gitu. Ya, kita harus tetap periksa ke dokter. Kita harus tahu pasti dulu ini benar jinak atau benar ganas atau jangan-jangan dia infeksi gitu. Jangan-jangan dia TBC ya. Apalagi kalau TBC itu pengobatannya kan khusus ya. Berobat 6 bulan sampai 8 bulan. Ada yang sampai 2 tahun gitu. Minum obat setiap hari nggak boleh ada putusnya. Nah, itu. Jadi benar-benar kita harus aware gitu. Jadi benar-benar kita harus peduli sama diri kita sendiri ya gitu. Jadi ini ada benjolan apa, ini saya harus segera periksa gitu ya. Oke, udah dokter Zahra, makasih banyak. Ini seru banget. Saya rasa teman-teman yang tadinya nggak tahu akhirnya jadi oh ada gitu. Oh ternyata seenak itu ya. Pokoknya kayak seru banget. Saya membayangkan seru banget sih dokter pasti memeriksa itu. Saya pengen banget sebenarnya. Nah, tapi nanti mungkin kapan-kapan kita akan bahas yang lain dengan dokter Zara juga. Jadi teman-teman mungkin kalau mau tanya-tanya apapun soal mungkin ada gejala atau mungkin pengen nanya apapun dengan dokter Zara boleh follow Instagramnya dokter Zara di @zflowershine. Lucu banget dengan IG-nya. Dan dokter mungkin dokter
boleh kasih tahu tempat prakteknya di mana, Dok? Mungkin ada yang mau mampir gitu atau Oh pengen iya, siapa tahu saya dokter. ya praktek di Rumah Sakit Anisa ya di Tangerang ya. Mungkin yang Oke. tinggal di Tangerang udah tahu mungkin di Rumah Sakit Anisa. Gitu. Terus saya juga ini kepala program studi di Fakultas Kedokteran UHAMKA ya. Jadi Oh, mungkin Bapak Ibu ada anak-anak ingin menjadi dokter ya bisa mulai daftar seleksi di Fakultas Kedokteran UHAMKA gitu. mantap. Wow, wah, edukator juga nih ternyata Dokter Zara. Menarik, menarik, Iya. menarik. Oke, Dokter Zara, terima kasih banyak, Dok, untuk sharingnya. Makasih Mbak Ivo. Ya, senang sekali Mm-mm. sama informasi-informasi yang dokter sampaikan malam hari ini. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton atau nanti yang nonton gitu ya. Dan dokter Zara dan teman-teman kita harus pamit karena udah malam gitu ya. Bentar lagi mau sahur, Dok. Semangat puasanya ya, Dok. Iya. Semoga lancar gitu. Oke deh, kalau gitu teman-teman, saya dan dokter Zara pamit. Terima kasih buat perhatiannya sampai malam hari ini. Selamat Makasih. malam. Thank you. Malam.